Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga dalam keadaan sehat walafiat semua ya. Pada pagi hari ini Pak Bijak akan membahas soal latihan ASTS ganjil ya untuk matematika lanjut. Kalau yang di video kemarin adalah tentang matematika wajib ya. Cahaya Bagus, tolong ya besok ketika dalam mengerjakan sebenarnya dalam pemahaman konsep mungkin kalian sudah paham, cuma memang ketika pengerjaan kok beberapa anak itu ternyata nilainya tidak seperti yang diharapkan ya, mungkin memang karena terlalu terburu-buru dalam mengerjakan ujian atau memang tidak teliti dalam mengerjakan. Jadi diusahakan fokus dalam mengerjakan, teliti gitu ya. Oke, tidak perlu berlama-lama. Ini yang kita akan bahas adalah materi tentang polinomial yang akan dikeluarkan dalam ujian matematika lanjut ya di hari Sabtu. Oke ya. Nih, untuk yang pertama kita screenshot dulu ya. Seperti biasa di copy dimasukkan ke sini ya. Oke. Untuk yang pertama, di antara bentuk-bentuk berikut, bentuk yang merupakan polinomial adalah, pokoknya diingat-ingat ya, Bagus Sahayu. Polinomial kemarin intinya apa? Intinya adalah pangkat dari setiap variabelnya harus berbentuk bilangan bulat positif ya. Jadi harus lihat bilangan bulat positif. Jadi untuk membedakan saat ini ya, saat ini ya tinggal kita lihat aja pangkatnya. Ini sebenarnya sudah bisa jawab ya, sudah jawabannya. Jadi ini kan pangkatnya 3, biar warnanya merah ya. Ini pangkatnya 3, ini pangkatnya 2. Jadi tidak ada yang berpangkat negatif, jadi dia termasuk polinomial. Yang kedua, kemudian juga ini pangkat 3, ini juga pangkat 1 gitu ya, jadi juga termasuk polinomial. Jadi tidak usah ini kamu hiraukan, ini tidak perlu mau dia pangkat pecahan, mau dia bentuk akar, selama bilangan pangkatnya dari setiap variabel itu merupakan bilangan pokok positif, ya sudah, berarti dia termasuk polinomial. Nah, yang ketiga ini nggak usah bingung. Di sini walaupun ada sin, ya, tapi di sini kan, di sini apa namanya ya? Sinnya ini sudah bentuk sin derajat. Jadi ada nilainya. Ini berarti ini sebuah nilai, Jadi tidak perlu dianggap. Yang kamu lihat adalah pangkat ini. Ini pangkat 1, ini pangkat 2. Tidak ada yang bilangan bulat ya. Jadi apa? Tidak ada yang bentuknya selain bilangan bulat. Dan juga ini bukan salah ya, ini harusnya polinomial gitu ya. Yang keempat, nah ini hati-hati, walaupun di sini pangkat bulat, di sini juga, nah tapi ini kamu lihat ketika ini bentuknya kita kembalikan ke pangkat yang sebenarnya, yaitu ke atas, berarti pangkat negatif. Berarti ini pangkatnya sudah bukan pangkat bulat positif, berarti ini termasuk bukan polinomial. Nah ini yang kelima ini kamu lihat, ini sudah pangkat bulat positif, ini X-nya juga sudah, tapi X-nya ini ternyata adalah merupakan identitas dari trigonometri, jadi ini bukan, kenapa? Karena dia adalah fungsi dari trigonometri. Jadi polinomial itu adalah bentuk aljabar. Jadi semua fungsinya harus dalam bentuk aljabar. Aljabar itu ya X, Y gitulah ya. Jadi nggak ada trigonometri, tidak ada yang lain, fungsi-fungsi yang lain.
Jadi intinya adalah harus kamu lihat adalah pangkatnya. Pangkatnya itu harus pangkat bulat positif dan bentuknya harus bentuk aljabar. Gitu ya. Kita lanjutkan untuk pertanyaan nomor selanjutnya. Nomor 2. Diberikan polinomial. Diberikan polinomial 3x pangkat 5 ditambah 4x pangkat 3 min 3x kuadrat tambah 6. Tentukan derajat. Apa itu derajat? Ingat. Ini ya. Jadi derajat itu apa? Pangkat terbesar. Ya, atau lihat pangkat terbesarnya berapa ini? Jelas ini ya. Jadi derajatnya itu adalah 5. Tuh. Kemudian sebelum menentukan derajat, sebelum menentukan banyak suku. Banyak suku ya hitung aja. 1, 2, 3, 4. Jadi sukunya ada 4 gitu ya. Kemudian variabel ya jelas kalau itu kan variabelnya apa? Variabel hanya ada x di sini ya, ini x semua kan. Kemudian koefisien ya, sebutin aja berarti koefisien x pangkat 5 adalah 3 gitu kan. X pangkat 4 dulu ya. 4 adalah 0 walaupun nggak ada di sini. Ya, harus disebutin kalau sudah disebutin. Jadi koefisien x pangkat 3 adalah 4. X pangkat 2 adalah negatif. Kalau ada negatif ya disebutin negatif. Ya, koefisien x pangkat 1 adalah 0. Ya. Kemudian serta tentukan konstanta atau suku tetap. Konstanta atau suku tetap itu berarti yang kamu lihat adalah yang tidak punya x ya, berarti yang ini. Jadi konstantanya adalah 6 ya. Itu jadi besok soalnya itu dipecah-pecah ya. Jadi ada yang suruh tentuin derajat saja, ada yang suruh menentukan koefisien, ada yang suruh menentukan konstanta gitu ya. Oke, nomor 3. Derajat polinomial 3x pangkat 3 min bla 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 itu ya. Nah, ini tidak perlu kamu hitung ya, di kelas sudah bisa mengajarkan kan, tidak perlu kamu jabarkan satu persatu ya. Kita pakai triknya aja. Di sini kan sudah menjelaskan tentang derajat. Derajat itu apa? Pangkat terbesar gitu ya, pangkat terbesar ya, otomatis ya kasarannya ya nggak perlu kita hitung, belajar semua pangkat yang terbesar setiap masing-masing bentuknya. Ini kan bentuk pertama ya, ini bentuk pertama, kedua, dan ketiga. Udah, pangkat terbesarnya mana? Ini kamu ambil, gitu kan. Mana lagi? Ini diambil ya kan? Yang ini mana? Ini, gitu kan. Udah, tinggal kamu kalikan. Ini pangkat 3 dikali pangkat 2 dikali pangkat 1 gitu ya. Jadi jawabannya adalah pangkat berapa? 6. 6 dari mana? Bukan 3 kali 2 lah ya. 6 ini diperoleh dari 3 ditambah 2 ditambah 1. Jadi sifat eksponen. Kalau dikalikan pangkatnya ini ditambah. Gitu ya. Oke, lanjut nomor 4. Nah, koefisien pangkat tertinggi pada suku banyak 5 dan 9. Udah, ambil aja. Koefisien pangkat tertinggi. Mana pangkat tertingginya? Ini ya, pangkat 7 ya. Jadi, koefisiennya berapa? Koefisien itu angka yang ada di depannya. Nah, ya. Jadi, berapa koefisiennya? Negatif 7. Jadi, kalau ada negatif, ya negatif
T ya, gampang lah ya. Ini lagi ini nomor 5. Koefisien polinomial dari X pangkat 2. Nah ini kalau kamu jabarkan itu boleh, silahkan, tidak dilarang. Cuma nanti kan waktunya akan menghabiskan banyak waktu sekali. Udah, itu kan bentuknya perkalian. Sebenarnya triknya aja yang kamu lihat apa? Yang diminta adalah X pangkat 2. Kan? Yang diminta adalah X pangkat 2. Udah, kamu cari aja perkalian yang kira-kira hasilnya nanti hanya X pangkat 2. Berarti kita ambil dari kiri dulu ya. Kiri dulu ini dikali mana sih? Biar ini kan sudah X pangkat 2, ya kan? Berarti dikali yang tidak ada X-nya, biar X-nya tidak berubah, dikali ini ya. Berarti min, ya, min 7X pangkat 2. Kita hapus ya, biar kelihatan. Negatif 7X pangkat 2, ini kan pangkatnya 2 kan? Terus ada lagi nggak? Coba ini kita kalikan kemana? Kira-kira. Ini kan tidak punya X kan? Berarti mana? Ya, berarti biar jadi 2 cari yang X pangkat 2 mana? Oh ini ya. Ini. Berarti ya cukup. Hari itu aja. Jadi min 3 X pangkat 2. Jadi jawabannya berapa? Negatif 7 dikurangi negatif 3. Jadi negatif 10X pangkat 2. Itu ya. Jadi koefisiennya berapa? Ya udah, koefisien adalah berapa? Ya, koefisiennya adalah X, negatif 10. Lanjutkan nomor apa nih? 6. Koefisien dari X pangkat 5 ya, sama kayak di atas ya. Jadi kita cari yang menghasilkan X pangkat 5. Ini cuma ini ada bentuknya ada 3, jadi harus hati-hati ya. Misalnya kita mulai dari sini aja. Ini kan kita mulai dari situ mana? Ini udah pangkat 2. Jadi kalau kita kalikan ke sini berarti sudah pangkat 5 ya. Kan 2 tambah 3 sudah 5. Berarti cari yang di sini yang tidak ada X-nya ya kan? Berarti ini. Gitu ya. Jadi kita sudah punya X pangkat 2 kali X pangkat 3 kali negatif 1. Berarti negatif X pangkat 5. Itu ya. Terus mana lagi? Kita mulai dari 2. Kan? 2. Ini ke pangkat 3. Kan? Ini loh. Kalau Pak, kalau saya ternyata ini ke sini dulu, boleh nggak? Boleh. Ya kan? Boleh. Nah, ini kan masih bisa tuh ini. Ini boleh kan? Ini baru 3. Tapi bisa nggak ke 5? Ini kan baru X-nya 3 toh? Berarti kan kurang 2. Ada nggak di sini? Oh, ternyata di sini masih ada. Bisa. Ya kan? Jadi ada 3 tambah 2. Ternyata bisa 5. Nah, berarti boleh. Jadi memang harus hati-hati mencari ya. Mencari pangkat 5. Berarti ini X pangkat 2 min 2 sama 1. Berarti min 2 X pangkat 5. Gitu ya. Kira-kira lagi. Ini kan udah semua nih. Ini udah 2 kali tuh. Ini sudah ke sini. Ini kalau ke sini sudah. Ini kan udah nggak bisa lagi ya. Sekarang kita yang 2 ini bisa nggak? 2 ke 3. Ya kan? Bisa nih. Berarti sudah ada 3 X-nya. Terus kemana? Biar kurang 2 ya. Berarti ke sini ya. Seret. Nih. Berarti mana? Plus 2 X pangkat 5. Ini ya. 2 kali min kali 1 ini kali 1. Gitu ya. Berarti berapa ini? Min 1 ya.
X pangkat 5. Ini nggak usah ditulis. Jadi koefisiennya berapa? Koefisiennya X pangkat 5 adalah negatif 1. Gitu ya. Udah nggak ada lagi ya? Kita sudah semua. Ya. Lanjut. Nomor 7. Oh, ini soalnya mana? Soalnya nggak ada ya. Udah, dibiarkan aja. Kita lewati. Nah, nomor ini. Jumlah semua koefisien dari penjabaran. Jadi itu kan soalnya ini tulis ini ya, itu kan keputus 3y kuadrat plus 4 dikali 8y kuadrat min 7y ditambah 3. Ini Pak Wicak ambil di soal matematika dasar ya, untuk masuk perguruan tinggi. Ini sebenarnya memang harus dijabarkan satu persatu ya, jadi kamu kalikan satu persatu gitu, ini kali ini terus kali dengan terus ini kali ini gitu, ini kali ini sama ini kali ini kali ini dari situ gitu ya. Cuma itu akan makan waktu lama, itu akan makan waktu lama jelas. Kalau paucak ya males ya, main lama-lama. Itu sebenarnya juga ada triknya. Nah sekali gimana Pak? Nah ini kan sebenarnya yang ditanya hanya koefisien kan, ya udah kamu ambil aja masing-masing koefisien di sini. Mana yang koefisiennya? Ini kan diambil kan, ini diambil. Berarti ini ada 3 ditambah 4 kan, dikali ini ada 8, ada 7, ada 3. Berarti ini 7 dikali 8 kurangi 7 1 ditambah 3, berarti 4. Berarti jumlahnya berapa? 20. Gitu ya. Gampang, mantap lah. Bercanda. Lanjut. Nah, nih nomor 9 ini memang belum pernah kita bahas di kelas, tapi nah ini gampang, cuma memang harus harus apa ya, kreatif. Nah, nilai A min B yang memenuhi kesamaan. Nah, kesamaan, jadi ini ada sama dengan yang ada 3 itu bukan tipe ya, tetapi yang namanya itu adalah ekuivalen. Ekuivalen itu harus sama, jadi kesamaan, jadi seperti sama dengan, tapi kekuatannya itu memang harus benar-benar plek gitu ya, jadi harus sama. Jadi misalnya setengah ya, ini ekuivalen dengan juga harus sama dengan setengah gitu ya. Harus sama sama. Tapi kalau sama dengan kan boleh ditulis seperti ini, boleh gitu ya. Oke. Gimana cara mengerjakan ya, kita mau ngomong kita kalikan ya, kita kalikan ini. Kalau kamu bingung, kalikan satu persatu. Waduh, ngantuk sekali ya. X pangkat 2 min 2AX plus BX min 2B harus ekuivalen dengan 4X kuadrat min 11X min 5 gitu kan. Udah, ini namanya kesamaan ya, berarti kamu harus menyamakan aja. Ini yang ada X kuadrat, berarti cari yang ada X kuadrat. Oh, berarti kalau ketemu toh hanya ada 4 ya kan? Ini kan, ini depannya X kuadrat kan 4 kan ya? Sudah, terus lagi ini X sama X, ini juga, ini kan kangelan, ini udah hitung kan. Nah, ambil aja yang mana, ini aja, ini kan udah ada konstanta, udah ada yang nggak ada X, cari aja yang nggak ada X nya gitu kan. Udah, berarti min 2B sama dengan negatif 5, berarti B nya berapa, negatif 5
dibagi negatif 2. Jadi B-nya adalah 5/2, gitu ya. Tapi yang ditanya adalah apa? A dikurangi B. Ya udah, masukkan 4 dikurangi 5/2. Ya, bentuk pecahan ya. Ayo, bentuk pecahan berarti harus disamakan dengan begini kan. 1 kali 2, 2, 4 kali 2, 8, 1 kali negatif 5, negatif 5. Jadi jawabannya adalah 3/2. Gitu. Oke, lanjut. Nomor 10. Nah, hasil pengurangan dari kopi itu. Hasil pengurangan dari, udah tinggal dikurangkan aja. Dikurangkan ini. Jadi negatif 2x pangkat 3 ditambah 6x kuadrat dikurangi 3 dikurangi x pangkat 3 min x pangkat 2 min 5x plus 3. Ini ya. Nanti sama dengan ya, penjumlahan pengurangan itu harus sama variabel maupun pangkatnya. Udah, berarti kamu lihat ya, berarti ini ke sama itu ya. Jadi berapa itu? Di min 2 ya kan, dikurangi 1. Jadi min 2 dikurangi 1. Min 3 ya kan. Nih. Terus lagi yang pangkat 2. Nih ya, pangkat 2 sama yang pangkat 2 ya. Berarti 6 dikurangi negatif 1. 6 dikurangi negatif 1. Berarti 6 ditambah 1. Ya, berapa? Yap, 7. Ya, 7x kuadrat. Gitu ya. Terus mana? Ini nggak ada x, tapi di sini ada. Ya, ini 7 aja sekalian. Cuman ya harus hati-hati, ini kan ada kurung, berarti harus kita kalikan negatif. Jadi plus 5x, ya kan, negatif kali negatif. Nah, terus ini masih ada 1 kan. Yang ini question. Aduh, banyak semua tadi. Aduh, pelan-pelan Pak Spir. Gimana sih? Udah ya, pakai tambah aja lah ya. Berarti ini sama ini. Ini negatif 3 dikurangi 3. Ini negatif 3 dikurangi 3. Berarti negatif. Nah, gitu ya. Simple sekali, gampang lah ya buat kalian tuh. Isi sekali. Nomor 11. Oh, masih banyak sekali ya. Oh, jangan ngantuk ini. Jam apa ya? Jam 3 lebih. Oke, lanjut. Nomor selanjutnya. Ini Pak Bijak memang suaranya agak pelan ya, karena memang ini jam 3 pagi. Tidak membangunkan yang lain. Diketahui sebuah taman bunga berbentuk persegi panjang dengan fungsi panjangnya adalah dan lebarnya, maka fungsi untuk luas taman tersebut dapat dirumuskan dengan ya, ini kan, ini sebenarnya aplikasi polinomial dalam suatu bentuk atau dalam bab fungsi. Ini sebenarnya tinggal kalikan aja, luas kan itu kan berarti panjang dikali lebar. Kenapa? Karena bentuknya dalam segi panjang. Udah, panjangnya mana? Ya, 2x pangkat 3 ditambah 3x min 4 dikali lebarnya adalah x pangkat 3 min 1. Tinggal kamu kalikan. Nah, ini ya, ini ke sini di 2x pangkat 6. Lagi di sini ya. Jadi negatif 2x pangkat 3. Lagi di sini di plus 3x pangkat 4. Lagi di sini ya. Berarti min 3x gitu ya. Dan kita masih ada lagi satu. Jangan lupa min 4. Min 4 x pangkat 3. Terus ini ke sini. Min kali min berarti plus ya. Plus 4 gitu. Nah, berarti tinggal kita
sederhanakan penjumlahan pengurangan bentuk aljabar dalam polinomial tadi harus sama ya, harus sama. Berarti pangkat 6 ya harus sama pangkat 6. Ini nggak ada ya, ini pangkat 6 yang paling besar pangkat 4. Ada lagi ya, kalau nggak ada pokoknya tinggal tulis ini. Terus mana pangkat 4 pangkat 3, itu pangkat 3 sama ini ya, ada. Berarti negatif 2 dikurangi 4, berarti utang 2 utang 4, berarti utang 6 gitu ya. Terus ada nggak pangkat 2? Nggak ada, langsung pangkat 1, cuma 1 ya tinggal tulis. Ini juga ya, tinggal tulis gitu ya, gampang gampang lah untuk anak-anak aman 2 Surakarta. Ini soalnya terlalu gampang ya. Isu masih banyak kan? Oh, astagfirullah, soalnya potong di bawah ya. Aduh, tak kira sudah seperti itu ya. Nah, ini buku saya ini juga dibaca ya, dipelajari ya, di resapi di dalam pikiran dan alam bawah sadar. You never change if you never try. Jadi kamu nggak akan pernah berubah jika kamu nggak akan pernah mencoba ya. Jadi mau pinter nyanyi berarti kan harus mencoba nyanyi. Mau jadi paskot ya berarti harus mencoba untuk menjadi paski ya. Itu lanjut. 12 ya. Nilai fungsi Px sama dengan 15 untuk X sama dengan min 1. Ya, gampang, tinggal masukkan aja kan. Ini suruh X nya suruh ganti ya, di 1, jadi P negatif 1, jadi 15 dikurangi 12 min 1 ditambah 3 kali min 1 pangkat 5. Ini 15 min kali min ya plus 12 plus 3. Nah ini masih ada pangkatnya, berarti ya negatif pangkat ini kan ganjil. Jadi kalau negatif pangkat ganjil ya masih negatif, jadi 1 pangkat 5 1 ya. Jadi ini 17 plus kali min 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 3, jawabannya 14. Gampang, terlalu gampang nih. Oke, diketahui polinomial fx sama dengan dan gx sama dengan jika polinomial hx sama dengan fx ditambah gx, nilai h min 2 adalah, ya ini boleh kamu tambahkan, boleh enggak, tapi kan itu nggak usah ditambahkan. Kenapa? Itu kan yang kita hanya nilai, jadi ya udah masukin aja, angka langsung ke dalamnya. Jadi ini masuk ke dalam sini ya. Jadi negatif 2 pangkat 4 dikurangi 2 kali negatif 2 pangkat 3 ditambah 3 kali negatif 2 pangkat 2 ditambah 7 ya, yang pertama. Kemudian ditambah gx, nah ganti ya, nanti masuk lagi ke dalam sini ya. Jadi negatif 2 pangkat 4 min negatif 2 pangkat 3 min 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 2 kali negatif 2 pangkat 2 min 3 kali negatif 2 min 5. Nah ini ya. Nah, oke. Tapi dipikir-pikir ini kalau ngitung ini lama ya, karena terlalu panjang ya nggak? Berarti gimana kalau malah kita tadi kita cari fungsinya dulu ya. Nanti kalau kita cari fungsinya dulu, berarti X sama dengan fx ditambah gx kan. Nah, nanti penjumlahan nanti harus sama, ini harus dengan
ini. Jadi 1 tambah 1 2 ini ya. Terus pangkat 3 yang ini sama pangkat 3 ini. Berarti min 2 min 1 min 3 X pangkat 3 pangkat 2 yang ini sama yang pangkat 2 ini ya. 3 dikurangi 2 di 1 ya. Pangkat 2 terus pangkat 1 dulu. Berarti ini kan. Ini min 3 min 3x dan di sini nggak ada, berarti nggak ditambah lah. Ini kan sesuatu ditambah negatif 3 ya, negatif 3 ya. Terus 7 ditambah negatif 5, berarti 7 kurangi 5 2. Nah, ini baru dimasukkan negatif 2 nya. Lebih enak mana? Ini kalau ini nanti kan dihitung kamu hitung berapa kali ditambah berapa. Kalau ini sama sih, cuma kan kelihatan sih kalau kocak lebih pendek gitu. Dua kali min 2 kali min 2 kali min 2 kali min 2 16 min 3 kali negatif pangkat 3. Kalau ini kan negatif pangkat genap, jadi positif. Kalau ini negatif pangkat ganjil, jadi negatif 2 pangkat 3 8 tambah negatif pangkat genap positif, berarti 2 pangkat 2 4. Negatif kali negatif positif. Nih 2 kali 16 32 ditambah 24 ditambah 4 atau dihitung langsung 4 tambah 6 tambah 2 12 sama dengan 32 tambah 24 56 tambah 12 gitu ya. Lanjut selanjutnya hasil bagi mulai pembagian. Hasil bagi, nah ini kalau ini apa namanya, silakan pakai Horner boleh, pakai susun boleh ya. Cuma kalau memang besok itu kan pilihan ganda ya kan, pakai CVT. Udah kalau ucap sih memang kalau hanya soal sederhana itu lebih enak ke Horner ya. Pakai yang Horner. Udah, kita seperti ini kan. Nah, ini turutin. Jadi pangkat 3 X pangkat 3 X pangkat 2 X pangkat 1 X pangkat 0. Ini 3 4 negatif 5 negatif 4 dibagi oleh ini X plus 2, jadi kamu sama dengan 0, jadi X sama dengan negatif 2. Yuk kita hitung. Jadi 3 ya, 3 kali negatif 2 ini negatif 6 ditambah ya. Ini berarti negatif 2, negatif 2 kali negatif 2 4 4 min 5 kali tambah 4 min 1 min 1 kali negatif 2 2 negatif 4 tambah 2 negatif 2 ini ya. Berarti hasilnya mana? Hasil, nah ini kan, ini kan berupa hasil. Nah ini kan, nah udah, berarti ini pangkat 0 pangkat 1 pangkat 2. Udah tinggal urutin. Ini 3x pangkat tadi 2 ya, 2 min 2x pangkat 1 min 1 gitu. Pak, kalau saya suka yang bersusun gimana? Boleh, silakan. Ya, tidak ada kewajiban untuk mengerjakan pakai cara apa. Disilahkan. Boleh order, boleh. Boleh susun, boleh. Yang penting usahakan mana yang kamu paham dan mana yang bisa kamu kerjakan lebih cepat, gitu ya.
hasil dan sisa. Ini caranya sama ya kayak tadi. Pakai honor aja ya lebih. Nah, ini kan cuma membaginya x pangkat 1 dan itu gampang lah ya. Berarti x plus 1 sama dengan 0, x sama dengan min 1. Ini pangkat 3 lagi. Turutin pangkat 2, pangkat 1, pangkat 0. Ini ya, berarti ini 6. Ini enggak ada berarti 0. Min 1 ini 5. Turun ke bawah 6. 6 kali negatif 1 min 6. Ini ditambah 0 tambah negatif 6. Negatif 6 kali negatif 1 6. Min 1 tambah 6 5. 5 kali negatif 1 negatif 5. Oh, ternyata 0. 0 berarti dia habis dibagi ya, nggak punya sisa. Berarti ini hasilnya ya tadi ya, ini pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2. Berarti 6x pangkat 2 min 6x ditambah 5. Kalau untuk sisa ini tanya adalah sisanya 0 atau gitu ya. Lanjut untuk nomor 16. Hasil pembagian untuk ini oleh x plus 3 adalah sama. Ini soalnya sama dengan x plus 3 sama dengan 0, x sama dengan negatif 3 ya. Ini x pangkat 2, x pangkat 1, x pangkat 0 itu 7, negatif 12 ini 1, 7 turun, 7 kali min 3 berarti min 21 ditambah ini min 12 tambah min 21 utang lagi itu utang 33 kali negatif 3 99 berarti 100 ini ya. Jadi hasilnya adalah mana? Ini pangkat 0, ini pangkat 1 berarti 7x min 33 gitu ya. Lanjut nomor selanjutnya. Sisa pembagian oleh x pangkat 4 min 100 x pangkat 3. Udah, angkanya gede banget Pak. Nah, yang penting itu harus tadi apa? Apa tadi? Ini you never change if you never try. Jadi dicoba dulu ya, dicoba dulu baru nanti kita lihat apakah itu susah atau gampang. Nih, pakai apa? Honor lagi aja ya. Set. X sama dengan x min 99 sama dengan 0, dx sama dengan 99. Ini pangkat 4, pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1, pangkat 0. 1, negatif 100, 97, 100 min 197. Maaf ya, minum dulu. Ini turun ke bawah 1. Ini kita bacakan. Berarti 1 kali 99 ya 99. Min 100 tambah 99 ya negatif 1. Negatif 1 tambah 99 ya negatif 99. 97 ditambah negatif 99 negatif 2. Negatif 2. Oh, ini tadi kali 99 berarti negatif 198 kan? Negatif 198 berarti ini min 98. Min 98 kali 99. Nah, nggak apa-apa ini kan salah tulis angka ya, besar nggak apa Pak, salah apa. Ini sebenarnya ini harusnya ini Pak Wicak apa ya, ini kan harusnya biar gampang itu
kita lihat ya, biar kamu gampang. Terlalu susah. Ini berapa nih? 2 ya. Nah, 2 kali 99 kan 198. Nanti sisanya 1. Gitu ya. Ini kena 200. Kita ganti 200. Oke. Oke, baby. Lanjut. Rajin banget sih saya. Apa? Sendirian sih. Apa terus? Oke. Oke, ini. Oke. Ini sih ini kan kamu lihat ini kan nanti kalau dihitung kan berarti bentuknya sih pecahan kan 3x sama dengan 2x sama dengan 2 per 3. Kalau mau pecah sih sebenarnya kalau bentuk pecahan gini nanti kalau dihitung ini rada angel ya, kalau pakai honor, tapi ya kita coba aja lah, siapa tahu gampang. Ini x sama dengan 2 per 3. Nah, tapi kalau mau pakai yang cara susun juga boleh ya. Ini nanti x pangkat 3, x pangkat 2, ini x pangkat 0, ini 3, 1, 1, 2, 3 turun ke bawah, 3 kali 2 per 3, apa yuk, 3 kali 2 per 3, coret, coret gitu ya. Ini 2, 2 tambah 1, 3, 3 kali 2 per 3 lagi, 2, 2 tambah 1 lagi, 3, 3 kali 2 per 3 lagi, 2, 2 tambah 2, 4 loh. Gampang sekali. Iyalah, yang buat dulu siapa? Ya, kita tulis. Berarti sisanya adalah 4 ya. Hasilnya berapa itu? Jadi ini pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2. Jadi 3x pangkat 2 ditambah 3x ditambah 3 gitu ya. Tapi hati-hati kalau pakai honor itu mesti kalau pembaginya ini bentuknya berbeda, berarti ya harus hati-hati. Nah, ini kan x-nya ini apa? Ada angkanya selain angka 1 kan? Berarti ini harus dibagi, hasilnya itu harus dibagi dengan angka itu. Dibagi dengan 3. Jadi jawabannya adalah 3 bagi 3 ya 1. 3 bagi 3 ya 1. 3 bagi 3 ya 1. 1 ditambah 1 sama dengan 3. Oke. Jika fx sama dengan 2 ini dibagi dengan 2x min 1 hasil bagi dan sisanya untuk adalah, sudah kita bentar lagi coba ya. Oke. Semangat 4, semangat 3, semangat 2, semangat 1, semangat 0. Ini 2x min 1 sama dengan 0, berarti x sama dengan setengah ya. Jadi 2, negatif 5, 6, negatif 10, 11. 2 turun 2, 2 kali setengah itu 1, ya kan? Coret, yuk. 1, 1, min 5 tambah 1 ya, min 4 kali setengah, coret, min 2 kali 1 ya, min 2, 6 ditambah negatif 2, 4, 4 kali setengah ya, 2, min 10 tambah 2 ya, min 8, min 8 kali setengah ya, 4, jadi 15. Jadi hasilnya adalah, atau sisa dulu ya, sisanya adalah 15. Hasilnya pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3. Jadi 2x pangkat 3 min 4x pangkat 2 plus 4x min 8. Gitu ya. Tapi ingat, ini pembaginya x-nya ini ada ya, ada selain angka 1. Jadi dibagi 2. 2 bagi 2 ya 1.
min 4 bagi 2 ya min 2, 4 bagi 2 ya 2, min 8 bagi 2 ya 4 ya. Lanjut deh, nomor berapa ini? 20. Oke, jika polinomial ini dibagi oleh itu, nah ini itu cahaya bagus, ini itu pangkatnya kan 2, jadi nanti kamu harus menjabarkan seperti ini ya. Kalau mau pakai Honor, monggo pakai mana sih sebenarnya bisa, tapi kalau Kauca biasanya kalau udah pangkatnya lebih dari 1, jadi kalau yang ini tadi kan ini X nya kan pangkatnya 1 ya, kan X nya pangkatnya 1 kan, jadi jika di atas juga sama ya, pangkatnya 1, jadi ya lebih enak sih pakai Honor, pakai bersusun ya, jadi nggak perlu memfaktorkan ya. Ini kalau faktornya ada, kalau faktornya nggak ada kan lebih susah. Tapi nanti kalau memang mau pakai cara Honor ya nanti kita coba. Ini sementara kita pakai susun dulu ya. Min 3 X kuadrat plus 7 dibagi dengan 2X kuadrat plus X min 3. Jadi 8 dibagi 2 ya 4 X ya, biar jadi pangkat 3. Nanti 4X kali 2 8X pangkat 3, 4X kali X nanti plus 4X kuadrat, 4X kali min 3 ya min 12 ini ya dikurangi, jadi hati-hati kalau Honor ditambah bersusun dikurangi, ini habis min 3 dikurangi 4 min 7 ya. Nah, ini kan X di atas nggak ada, tinggal turunin, tapi ingat kalau di bawah kemarin apa, dibalik tandanya ya. Ini terus min 7 bagi 2 ya, min 7 bagi 2 nggak bisa, min 7 bagi 2 ya min 7 per 2 X kuadrat, min 7 per 2 kali 1 ya min 7 per 2 X min 7 per 2 kali suling terus kali min 3, tinggal kali atas kali atas ya. Jadi plus ya, plus 21 per 2 ini habis set. Nah, ini perubahan pecahan ya, harus kali itu 12 plus min 7 per 2 per 1 2, 12 kali 2 ya 24, negatif 7 kali 1 ya negatif 7, jadi berapa? 17 ya, 17 per 2, 17 per 2 X 7 tambah 21 per 2, 7 tambah 21 per 2, caranya sama, nanti hasilnya 35 per 2, silahkan dicoba hitung ya, coba hitung. Jadi sisanya adalah 17 per 2X ditambah 35 per 2. Ini ya, ada yang mau ditanya dulu? Nah, kalau ini kan bersusun tak perlu kamu gagas ya, ini kan mau X kuadratnya ada angka atau mau nggak ada angka tinggal tulis. Oke Pak, kalau mau cara bersusun gimana? Nggak usah aja ya. Ini setelah pagi, ini udah pagi nih. Kalau mau tanya nanti lewat WA aja ya. Yang penting ini kamu faktorkan, ini caranya sama kayak yang di kalau saya katakan di kelas gitu ya. Oke. Terus iya, terus aja ya.
ini pembaginya juga pangkat 2 ya, di pakai honor aja lah ya, lebih gampang, sat-sat gitu, sat-sat tes lah. 8 min 2 pangkat 3 plus 4x kuadrat min 6x min 12 set dibagi x kuadrat plus 2x min 4 ya. Ini bagi ini bagi ini berarti pangkat 2 ya, kembalikan, ini kali ini x pangkat 4, ini kali ini berarti 2x pangkat 3, ini kali ini di min 4x kuadrat dikurangi ya. habis min 2 dikurangi 2 di min 4 dikurangi min 4 jadi plus 8. Kalau bingung diorek ya, Duk, bagus 4 dikurangi min 4 gitu ya. Jadi diorek kalau masih belum bisa ngawal. Gak apa-apa, ini kan tinggal turun. Jangan malu lah. Yang penting kan harus dibiasakan, nanti lama-lama juga bisa ngawal. Ini berarti min 4 x pangkat 3 dikali ya dibagi x pangkat 2 ya. Min 4 x gitu ya. Jadi ini min 4 x pangkat 3 min 4 kali 2 ya min 8x pangkat 2 min 4 kali min 4 plus 16x. Dan ini habis 8 dikurangi min 8 16 ya kan? Min 6 dikurangi 16 berarti min 22x min 12. Berarti di sini 6 16 16 kali itu berarti 16x kuadrat, 16 kali 2 32x, 16 kali min 4 min 64. Habis min 2 dikurangi 32 berarti min 54x. Min 12 min 64 jadinya plus ya. Jadi utang 12 dibayar 64 jadi tinggal plus 52 ya. Jadi sisanya yang ya sisa di min 54x ditambah 52. Oke, lanjut nomor 22. Ini udah, berarti pakai honor lah ya. Ini pakai susun aja lah ya. Ini honor pun nggak bisa kan? Kenapa? Ini kan pangkatnya juga udah pangkat 7. Kamu tidak berarti harus faktor K 7 kali. Ini susah. Ya kalau dia bisa difaktorkan. Ya, kalau nggak bisa ya susah. Makanya pakai honor aja, pakai susun aja. Plus 2x pangkat 8 min 3x kuadrat min 6x dibagi x pangkat 7 min 3. Jadi ini x pangkat 2 ya. Biar jadi 9 kan kurang 2. Jadi x pangkat 9. Ini kali ini berarti min 3 x pangkat 2. Set. Ini habis. Ini turun ya. 2 x pangkat 8. Gitu kan? Turun ke bawah. Nah, ini kan ada pangkat 2 juga ada pangkat 2. Berarti min 3 dikurangi min 3. Habis ya. Ini kan min 3 dikurangi min 3. Habis. Jadinya kan min 3 tambah 3. Habis. Ini turun min 6x. Ya. Terus ini bagi ini berarti plus 2x ya. Jadi 2x pangkat 8 min 6x min 6x. Habis kan? Jadi hasilnya apa? Hasilnya adalah x pangkat 2 ditambah 2x ya. Jadi cara bersusun belum tentu panjang dan susah, tergantung soalnya. Kita pintar-pintar melihat soalnya. Di nomor 23. 23 ini juga memang belum Pak Wicak ngajarkan di kelas. Cuma ini ya sebenarnya gampang.
memang harus pakai konsep pemahamannya harus dipakai. Ini kan bukan kuadrat ya, pakai corner kalau gitu lebih gampang. Kalau yang nggak pangkat-pangkat gitu, ini pangkat 3, ini pangkat 2, pangkat 1, pangkat 0. Ini habis dibagi. Nah, kalau habis kira-kira ada sisa nggak ada, ya kan? Berarti yang diminta di soal itu berarti sisanya di sini harus 0 gitu. Jadi tadi hasilnya harus 0 di sini. Ini x min 3 sama dengan 0, x sama dengan 3 gitu ya. Ini belum selesai. 3 0 min 14 half ya. 3 turun, 3 kali 3 9, 0 tambah 9 ya 9. 9 kali 3 27. 27 kurang 14 13 ya. 13 kali 3 ya 39, ya kan? Jadi ini A ditambah 39 harus 0. Berarti A nya berapa? Ya, ini 39. Gampang kan? Itu ya, ini jadi konsep yang kita pakai. Konsepnya ya Pak, habis dibagi sisanya harus 0. Pakai aja honor. Identitas. Identitas polinomial yang sesuai dengan fungsi fx sama dengan 3 kuadrat min 4 kuadrat dikurangi 15 ke 1 adalah identitas itu maksudnya suruh nyari bentuk yang lain gitu lah ya. Jadi 3x min 4 dikuadratin min 15 kali x plus 1 sama dengan ini boleh kamu kali satu per satu begini boleh ya, jadi satu per satu kamu kali boleh. Cuma kalau mau kan sudah diajarkan ya kan, dari mana tinggal 3x pangkat 2 jadi 9 x pangkat 2 3 pangkat 2 itu 9 x pangkat 2 ya x pangkat 2. Nah ini terus sebelum kamu ke 4 ini semuanya ini kamu kalikan ya. Halo ibu. Assalamualaikum, ayo jangan dulu, ayo. Nah, ini jadi ini kamu kalikan semuanya angkanya dikalikan jadi berapa? Jadi 2 kali 3x itu 6x 6x kali min 4 6x kali min 4 berarti min 24x gitu ya. Baru min 4 dikuadratin 15 16 gitu. Nah, ini kamu kalikan satu. Jadi min 15x ini masuk ke sini lagi min 15 jadi 9x kuadrat ini semua ini kan min 39x 16 sama ini plus 1 ya. Nah, itu harus teliti, harus hati-hati. Nomor akhir ya, sebuah benda bergerak. Sebuah benda bergerak dengan garis dengan fungsi jarak dari ini. Jadi ini adalah merupakan aplikasi polinomial dalam kehidupan sehari-hari yang biasa kalian pakai di fisika. Ini fisika kita pakai di kehidupan sehari-hari. Diberikan sebuah benda bergerak dengan garis lurus dengan fungsi jarak dari titik awal diberikan oleh polinomial jadi fungsi jaraknya adalah 3t kuadrat min 13t ditambah 35 di mana t adalah waktu dalam detik, st adalah jarak dalam meter. Berapakah jarak benda tersebut dari titik awal pada detik keempat? Detik tadi apa? Detik tadi t. Oh berarti intinya adalah apa? T nya harus diganti 4. Ini s
kali 4 pangkat 2, 16. 16 kali 16, 256. Kurangi 13 kali 4, 52. Ditambah 3, 5. Sepuling 3 kali 256. Di 18, 16, 7. Kurangi utang 52, 35. 17. Di 751 ya, 751 meter. Meter. Oke, sudah ya. Wah, sudah habis ya, nih. You never sing if you never try. Do it your own way by yourself ya, cari jalan sendiri dengan apa adanya diri kamu. Jangan menyerah dan takut untuk oh, kok salah ya. Jangan menyerah dan apa itu? Saya lupa ya. Kayaknya kamu cari sendiri aja artinya apa lah. Ya, objek lupa itu udah kata-kata lama sekali. Cuma memang dulu waktu di Pade harus berbahasa Inggris sebagian. Ya itu, nah cari sendiri. Terus yang kedua, jika Anda tidak mengejar apa yang Anda inginkan, maka Anda tidak akan mendapatkannya. Jika Anda tidak bertanya, maka jawabannya ya tidak akan ada. Jika Anda tidak melangkah maju, Anda akan terus berada di tempat yang sama. Seorang ingin jadi polisi harus latihan. Kalau diam aja ya akan sama aja. Seorang yang bisa matematika kalau diam aja ya nggak akan bisa matematika. Ya, semua harus melangkah. Kamu bisa nari, bisa nyanyi, juga harus melangkah untuk maju di luar dari zona nyaman. Gitu ya. Itu ini sudah ada 25 soal latihan. Silakan diulang-ulang, dipelajari, di pause. Kalau memang mau mencoba silakan nanti. Kalau masih ada yang ditanyakan atau masih ada yang bingung, silakan WA saja nggak apa-apa. Atau kira-kira ada yang salah hitung nggak kemarin? Dan itu kadang beberapa Pak Wijak memang menyalahkan. Nah, biar kalian mencoba dan bertanya. Jadi Pak Wijak tahu mana yang benar-benar mengerjakan, mana yang benar-benar paham, atau mana yang benar tahu. Gitu ya. Oke, terima kasih untuk pagi hari ini. Uh, Semoga sukses untuk ujian hari ini ya. Tinggal 2 hari lagi, tetap semangat. Kalau memang kamu tidak bisa berjuang untuk diri kamu sendiri, minimal berjuanglah untuk orang-orang yang sayang sama kamu, baik itu orang tua maupun saudara ataupun keluarga yang baik. Jadi tetap semangat, nggak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Kamu harus yakin ya. Terima kasih ya. Oke, terima kasih hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi